Pertama, saya beri saran kepada kita ini, jangan melihat sesuatu karena tantangan. Kita tidak lagi melewati tantangan. Potret tantangan sudah ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka sudah mengalaminya. Tinggal kita mengambil ibro dari pelajaran mereka itu untuk kita. Apa sih yang membuat Nabi Adam berjuang? Apa sih yang membuat Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Rasulullah berjuang? Padahal nyawanya ditaruhan dalam hidup. Kenapa mereka tidak berhenti aja? Para sahabat Nabi akhir hidupnya dengan cara ditikam, dibunuh. Maka saya mau bilang sama kita semua bahwa seorang dai itu jangan berharap pujian dan tepuk tangan manusia. Terhina kita di situ. Terendah kita di situ. Nggak ada makna kita di situ. Kenapa? Pekerjaan dakwah itu bukan pekerjaan biasa. Saya menyebutnya pekerjaan paling bergengsi dari seluruh pekerjaan di dunia adalah dakwah. Kenapa? Engkau akan berhadapan dengan seluruh masalah di dunia di saat berdakwah. Tapi ketika orang menempatkan ridha dan rahmat Allah di situ, ketulusan di tempat itu, maka happy saja. Saya menerimanya happy aja. Walaupun teman protes, ketika saya di penjara gara-gara pendeta satu keluarga masuk Islam, saya ditangkap masuk penjara 3 bulan, saya bahagia, tenang, happy. Kepala suku datang protes supaya agar suruh saya keluar. Saya bilang jangan, biarlah saya 3 bulan di dalam. Kenapa? Saya cuma masuk ke penjara agar saya lebih kuat di dalam itu. Kenapa? Saya berkesendirian? Tidak. Saya lebih dekat dengan Allah dalam penjara itu. Sehingga 3 bulan hari-hari itu dialog terus dengan Allah. Dialog. Tidak ada satu detik waktu kecuali bicara sama Allah. Dan seandainya dinding itu akan tidak mampu mendengar, dia akan retak karena dialog dengan Allah selama 3 bulan di tempat. Begitu keluar, saya bilang sama teman-teman, ayo kita lanjutkan dakwah. Sampai ke kampung jaraknya kurang lebih 160 km dari kota. Saya turun dari rumah menuju rumah kepala suku. Baru mau ketemu, jarak 7 meter kepala suku sudah ambil tombak. Dan dia lepas tombak. Saya loncat, kaki kiri masih di tanah. Akhirnya betis kaki kiri saya kena tombak dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, para dai mengatakan, lawan mereka, hancurkan mereka. Saya berteriak, hei, kita kesini berdakwah bukan berperang. Kalau saya tahu kalian datang niat jahat untuk berperang, saya tidak ikut. Tugas kesini berdakwah. Dan kalau tombak ada di betis kaki kiri ini, bukan berarti kebencian mereka kepada kita. Itu adalah vitamin dalam dakwah kita. Kenapa? Rasulullah Muhammad datang ke Taif dilempar sampai berdarah-darah. Tidak ada balasan apapun kecuali mendoakan mereka. Jadi jangan kamu lawan mereka. Tugas kalian cabut ini tombak dari betis kaki kiri. Lalu mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya dan saya dibawa lari ke rumah sakit. Nginap di rumah sakit selama 3 bulan. Sembuh sehat walafiat, saya lari pagi, kaki kiri saya sudah kuat dan saya bilang, ayo kita kembali ke kampung itu. Seluruh dai ribut. Ngapain kita ke kampung itu? Kan Ustaz sudah ditombak di sana. Untuk apa kita ke sana? Hei, jangan kau bangun kebencian dengan mereka. Sekarang kalau kalian bilang kalian Islam, kalian masuk ke surga. Sampai di surga orang di kampung itu mengatakan, ya Allah, jangan bawa kelompok ini ke surgamu karena mereka belum mendakwakan kami dengan agamamu. Tidak ada alasan, kita kembali. Kami kembali. Begitu sampai ke sana turun, saya ketemu anak tertuanya, saya tanya, abang ada bapak kepala suku? Anak tertuanya mengatakan, bapak kepala suku ada tapi sudah terserang penyakit malaria sudah 2 minggu. Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil sehingga tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Salam kepada bapak dan mama dan abang. Saya datang dari kota jemput abang, mama dan bapak kepala suku. Kami bawa ke rumah sakit.
Jangan pikir tentang biaya rumah sakit. Kami bawa, akhirnya kami bawa. Teman-teman yang lainnya bilang, mati no. Gara-gara kau tombak Ustaz, kau mati no. Ya namanya orang emosi karena energi haya ini belum kuat, jadi begitu. Kami bawa ke rumah sakit, rawat dia sembuh, sehat walafiat. Kami cari lagi bekal hidup mereka, kami antar pulang, kembali ke kampung. Kami kembali ke kota. 1 minggu lagi baru kami datang berdakwah. Subhanallah, baru 3 hari bicara dakwah. Beliau bersama anaknya 13 dan 15 kepala keluarga di kampung itu pun syahadah. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara lagi untuk 6 bulan. Alhamdulillah, menikmatinya, happy, tenang, bahagia. Keluar 6 bulan kemudian, saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Kami melanjutkan dakwah. Subhanallah, 2 bulan kemudian Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Ribut lagi, saya ditangkap lagi untuk masuk penjara selama 9 bulan. Hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Orang yang menahan saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan ketiga datang. Dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Saya bilang, abang, saya berterima kasih karena abang sudah memberi saya peluang terbaik di penjara. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Saya bahagia sekali, saya terima kasih. Tapi saya mau kasih tahu abang, orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah karena abang selama ini salah menangkap orang. Saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya bukan penjahat. Dan abang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa saya ini membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, "Jangan kau kasih takut-takut saya." Subhanallah. Akhirnya dia bawa pulang saya ke rumah. Dari penjara tidak ke posko dakwah tapi langsung dibawa ke rumah beliau. Sampai ke rumah dia bilang, "Ceritakan kami tentang Islam." Lalu saya cerita Islam kepada mereka 8 jam kemudian. Keluarga itu pun hijrah mengucapkan 2 kali syahadat. Dan mulailah membangun energi dakwah yang lebih kuat lagi. Sehingga bertemu dengan warga masyarakat. Pak, semua manusia di dunia itu hubung-hubungnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun dia punya fitrah bagi manusia. Hanya cara kita mendekatkan mereka itu yang perlu diperbaiki oleh kita. Kalau kita sudah mendekati mereka, insya Allah. Saya juga pernah dapat surat dari kampung, dari pemuda gereja, kalau saya memaksa diri dengan kawan-kawan turun ke kampung bicara Islam, maka kami akan dibantai di sana. Ketika saya ambil surat ini, saya fotokopi, selesai sholat maghrib, udah masuk ya. Ketika sholat maghrib selesai, saya bagi para dai fotokopi surat dari kampung tentang ancaman itu. Dari 20 dai, 12 dai mengundurkan diri. Pak Ustaz, kami tidak ikut. Saya bilang sama mereka, nah ini surat dari manusia, kalian sudah ketakutan seperti begini. Nih, lihat ini surat dari Allah untuk kita hari ini. Saya suruh baca surat 61 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kalian bisnis yang membuat kalian tidak pernah rugi? Ini bisnis dari Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. 12 orang tetap tidak mau ikut. 8 orang ikut saya besok pagi jalan. Kami jalan habis sholat subuh, sarapan jalan. Sudah masuk waktu asar, seorang lagi menghadap saya mengatakan, Pak Ustaz, saya tidak ikut. Saya ingat istri dengan anak saya. Antum ini pelanggar surat At-Taubah ayat 24. Pulang sana. Karena istrimu, anak-anakmu, kampung halamanmu, harta-hartamu, kau takut rugi daripada kau berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Pulang sana. 7 orang menemani saya dan kami sampai ke sana. Di perjalanan saya bilang sama 7 orang, kalau nanti saya terbunuh duluan, selamatkan diri kalian karena kalian akan melanjutkan dakwah ini. Ada yang menangis bilang, kalau itu kami dilanjutkan perjalanan. Tapi itulah dakwah. Karena supaya mereka tidak ketakutan, saya bilang takbir. Mereka takbir.
Seorang pejuang tidak boleh takut karena dakwah. Begitu kami sampai jarak kira-kira 1000 meter, belum ada tanda-tanda ancaman. Baru kami mendekati 500 meter. Udah kepala suku sudah ambil panah. Yang pertama kena pas di siku sebelah kanan sini. Lalu satu dai mengatakan, Ustaz itu ada panah. Dia, tugas kalian selamatkan diri kalian. Biarkan saya di sini. Lalu saya jalan ke depan lagi, kepala suku ambil panah yang kedua lagi. Dia lepas panah lagi, kena di sebelah kiri. Sebelah ini akhirnya saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, saya suruh mereka lari. Ada yang ingin mau lawan, saya bilang pulang, kalian pulang. Ini jadi saksi dakwah terbaik di sini kok kalian. Kenapa harus? Mereka lari pulang, tinggal saya sendiri di situ. Saya ambil ransel. Lalu ada korek api. Saya biasa kalau ke kampung pedalaman itu ada korek gas yang paling besar itu saya bawa, pisau saya bawa. Saya ambil pisau ini saya bakar sampai merah, saya tusuk di bekas panah. Setelah saya cabut panah saya tusuk, saya bakar lagi pisau, saya tusuk di sebelah kiri. Lalu ada kesegaran, saya berdiri jalan pelan-pelan menuju kepala suku. Ketika saya menuju kepala suku bilang sama masyarakatnya, kita jauh, bahaya yang kita bisa habis, kalian harus selamatkan diri. Begitu saya datang ketemu kepala suku, saya salaman dan saya minta maaf kalau saya datang ke sini mengganggu keadaan masyarakat di kampung. Sekarang saya minta maaf, saya mau pulang. Begitu saya jalan balik arah 2 meter, kepala suku ini jatuh tersungkur menangis. Ketika dia tersungkur menangis, saya dengar suara, saya balik angkat wajahnya, saya bilang, kenapa menangis? Yang salah saya kan, bukan bapak. Langsung beliau mengatakan, bukan anak yang salah, bapak kepala suku yang salah. Bapak yang mendengar kalimat orang lain sehingga bapak mau membunuh anak. Anak ini datang di sini dengan kalimat baik. Saya bilang, dari mana kata baik itu? Anak kan minta maaf tadi sama saya tadi, itu sudah baik. Lalu dia kawal saya bawa pulang ke kota. Kami jalan kaki 2 hari 2 malam. Sampai di kota teman-teman yang lihat dan dia bilang, itu dia yang panah Ustaz itu. Kita bunuh dia. Hei, orangnya sudah mau masuk Islam, kalian mau bunuh dia bagaimana? Akhirnya dia tinggal bersama kami di posko dakwah. Masuk rumah sakit 3 hari tidak nyaman. Saya minta pindah ke Makassar, rumah sakit angkatan darat untuk berobat. Kami sudah beli tiket untuk 3 orang, saya bersama salah satu asisten dan 2 orang. Jadi kami 3 orang. Saya bilang sama kepala suku, Bapak kapan pulang ke kampung? Apa kata jawaban kepala suku? Saya tidak pulang. Saya harus jaga sampai anak sembuh karena saya empan anak. Tapi kami mau ke Makassar. Saya juga harus ikut ke Makassar. Begitu dia bilang ikut ke Makassar, saya tanya ke bagian keuangan kami, ternyata kami tidak punya. 100.000 pun tidak ada, 50 rupiah pun tidak ada yang punya. Tapi 3 menit kemudian, saya sampai hari ini tidak tahu apakah itu malaikat walau bawa uang 1.500.000. Setelah dia kasih uang 1.500.000 itu dia pergi, uang 1.500.000 kita beli tiket atas nama Bapak Kepala Suku. Subhanallah, kami bawa di rumah sakit di Makassar, berobat di sana 3 bulan. Selesai 3 bulan, saya diminta oleh teman-teman di Makassar isi kajian. Begitu masuk sholat duhur, saya bilang, Bapak keluar dulu, kami mau sholat duhur. Kepala suku ini marah-marah, saya harus sholat seperti anak. Saya bilang, Bapak belum kenal Islam, jangan sholat dulu. Jadi selama di Makassar dia tidak masuk Islam. Kami mau pulang, teman-teman Makassar siapkan bekal berupa pakaian layak pakai, sabun mandi, kami bawa pulang. Subhanallah, sampai di sana dia tanya, ini barang banyak-banyak ini untuk siapa? Saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Bapak sudah datang di negeri orang Islam, maka orang Islam senang dan mau kasih hadiah ini untuk Bapak, bawa pulang di kampung. Akhirnya besok dia pulang di kampung. 2 minggu kemudian dia bawa 39 pemuda membawa bantuan itu turun. Kami baru 1 minggu lagi baru menyusul ke atas berdakwah. Subhanallah, kami sudah tidak disambut lagi dengan panah dan tombak tadi. Mereka menyambut kami dengan tarian adat. Setelah tiba, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya naik di atas mimbar, panggung yang mereka sudah buat. Dan ini rekaman yang tidak bisa direkam, peristiwa yang tidak bisa direkam adalah peristiwa syahadat ini. Begitu saya mengatakan, ikuti kata-kata saya, lalu saya angkat tangan, saya bilang, Asyhadu an la ilaha illallah
pohon yang berdiri tegak di lapangan itu semua kiri kanan utara selatan semua merunduk. Begitu saya bilang, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka kembali berdiri utuh. 6 kamera yang kami bawa, video maupun foto, tidak ada satu bisa merekam peristiwa itu. Para teman-teman dari TV Hijrah Malaysia sama Astro TV bilang, kenapa Pak Ustadz tidak bisa merekam? Seandainya Allah mengizinkan ini rekaman, maka kita menjadi orang yang malas dalam dakwah. Allah tidak mau. Allah mau kita berdakwah supaya orang masuk Islam. Dengan cara itu yang bisa, bukan dengan cara merekam ini. Alhamdulillah, saudara kita syahadat, hari ini mereka happy jadi seorang muslim. Bahkan mereka bangkit dengan pertanian mereka, ekonomi mereka, peternakan mereka. Begitu kira-kira saudaraku. Ini sudah masuk dulu. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.